بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. قال الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله في كتابه فقه الأسماء الحسنى المهيمن المحيط المقيت الواسع. Berkata pengarang kitab Fiqhul Asma'il Husna Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, di antara nama-nama Allah adalah Al-Muhaimin, Al-Muhaimin, Al-Muhit, Al-Muqit, Al-Wasi'. Apa maknanya? Amma Al-Muhaimin, adapun Al-Muhaimin faqad warada fi mawdhi'in wahidin, terdapat dalam satu tempat, satu ayat di kitab Allah Subhanahu wa taala, nama Allah yang bernama Al-Muhaimin, yaitu yang terdapat dalam surah Al-Hasyr ayat 23. Allah berfirman, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa, dialah Allah yang tidak ada ilah Tuhan yang hak kecuali Dia, Al-Malikul Quddus, dialah Al-Malik, Raja, Al-Quddus yang Maha Suci, As-Salam, Tuhan yang selamat daripada segala macam celah dan aib, yang menyelamatkan hambanya, Al-Mu'min, yang memberi keamanan, Al-Muhaimin, yang mengawasi hambanya, Al-Azizul Jabbar, Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Kuat, Al-Mutakabbir, pemilik sifat kesombongan, Subhanallah amma yusyrikun, Maha Suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Jadi kata-kata Muhaimin ada dalam ayat ini. Wa ma'na al-Muhaimin, dan makna al-Muhaimin ay al-muttali'u ala khafayal umur, maksudnya dialah Tuhan yang mengetahui segala bentuk perkara-perkara yang tersembunyi, wa khabayas sudur, dan apa yang disimpan dalam setiap dada, alladzi ahata bi kulli syai'in ilma, yang ilmunya meliputi segalanya, asyahidu 'alal khalqi bi a'malihim, Tuhan yang menyaksikan atas segala tindak tanduk hambanya, ar-raqibu 'alaihim, yang memantau mereka, bima yasduru minhum, dengan apa yang mereka lakukan, min qaulin aw fi'lin, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, la yaghibu anhu min af'alihim syai'un, tidak ada satupun perbuatan mereka yang luput daripada pengetahuannya, persaksiannya. Wala ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama', tidak ada yang luput dari Allah walaupun seberat dzarrah, seberat benda yang terkecil yang dikenal bangsa Arab, dzarrah, yang dia lebih kecil daripada semut yang kecil, tak akan hilang dari Allah, baik dia yang terdapat di bumi ataupun yang di langit. Kalau satu biji bayam, mana lebih besar, biji bayam atau biji sawi? Enggak tahu antum. Mana lebih besar, bayam atau sawi bijinya? Biji sawi lebih besar, berarti bayam lebih kecil. Biji bayam antum campakkan sembarang saja, cari lagi, nyarinya setengah mati. Padahal kita campakkan. Adapun Allah Jalla wa Ala yang lebih kecil daripada itu, yang terdapat di bumi, Dia mengetahuinya. Tak pernah hilang ilmunya tentang benda yang sekecil-kecil itu, yang di bumi maupun di langit. Jalla fi'ula, ilmu pengetahuan membuktikan bahwasanya ada benda yang paling kecil yang katanya tak bisa lagi dibagi-bagi, namanya atom. Partikel terkecil dari setiap sesuatu namanya atom. Kemudian datang ilmu belakang mengatakan atom ini pun bisa lagi dibagi-bagi. Yang begitu dahsyat kecilnya. Sebagaimana bumi kita ini kecil di antara miliaran planet lainnya, kecil sekali, tak ada artinya dibandingkan dengan alam semesta bumi ini kecil. Maka atom itu dalamnya juga banyak partikel-partikel lebih kecil daripada dia. Jumlahnya pun miliaran, sebanyak jumlah yang sebanyak bilangan bumi dibandingkan dengan alam semesta katanya.
Allahu alam, saya tak tahu tuh. Ya. Dan ini semua Allah mengetahuinya jalla fi'ula. Jadi inilah makna al-muhaimin. Muhaimin dialah Tuhan yang mengetahui segala sesuatu yang rahasia. Ya, dan apa yang disimpan dalam dada manusia. Dialah ilmunya meliputi segala sesuatu, menyaksikan atas segala sesuatu, memantau, mengawasi apapun yang diperbuat makhluk, perkataan, perbuatan mereka, apapun tak akan ada yang hilang daripada Allah Jalla wa'ala. Ini makna al-muhaimin. Adapun berikutnya nama Allah al-muhit. Ahata yuhitu, meliputi dalam bahasa Arab. Al-muhit sesuatu yang meliputi. Adapun al-muhit terdapat dalam beberapa tempat dalam Quran. Nama Allah al-muhitu. Di antaranya dalam surah An-Nisa ayat 126. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Adalah Allah atas segala sesuatu maha meliputi. Juga terdapat dalam surah Al-Imran pada ayat 120. Wa ka'inna Allah bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah dengan apa yang mereka lakukan maha meliputi. Wa qala Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 19. Wallahu muhitun bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang kafir. Inilah makna al-muhit. Wa huwa ismun dalun ala ihatatillahi bi kulli syai'in. Nama al-muhit adalah nama yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu ilman, dengan ilmunya, wa qudratan, dengan kekuasaannya, wa qahran, dan dengan keperkasaannya. 3 hal. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Yang pertama, kedua, ketentuannya meliputi segala sesuatu, tak akan ada yang dapat merubah ketentuannya. Yang ketiga, keperkasaannya meliputi segala sesuatu, tak akan ada yang mampu mengalahkan Allah Jalla wa'ala. Jadi al-ihatatu ilman, al-ihatatu qudratan, al-ihatatu qahran. 3 hal. Dialah Allah Jalla wa'ala. Kadang orang mengetahui ilmunya meliputi sesuatu tapi tak menguasainya. Ya. Adapun Allah meliputi ilmunya segala sesuatu, menguasainya. Ya, menundukkannya dan menentukannya. Jalla fi'ula. Allah berfirman, "Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin-nas." Dan ingatlah tatkala kami berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhanmu ahata bin-nas, meliputi manusia dengan ilmunya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam ayat lainnya dalam surah At-Talaq ayat 12, "Lita'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir." Ketika Allah menciptakan, Dia menciptakan langit dan bumi. Langit 7 lapis dan bumi sepertinya 7 lapis pula. Allah katakan lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengetahui Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan sesungguhnya Allah meliputi ilmunya dengan segala sesuatu. Tak ada yang tidak diliputi ilmu Allah. Kita berkumpul di sini diliputi Allah dengan ilmunya. Nanti kita masing-masing pulang ke rumah, masing-masing bekerja, Allah meliputi kita dengan ilmunya. Ya. Dimanapun kita berada. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada, dalam surah Al-Jin ayat 28. Wa ahata bima ladaihim, Allah meliputi apa yang ada pada mereka. Kadang-kadang yang ada pada kita sendiri pun kita lupa. Barang-barang yang kita miliki lupa. Ya, Allah tidak. Wa ahsa kulla syai'in adada. Maka Allah Subhanahu wa taala telah meliputi dan telah menghitung segala sesuatu bilangannya. Ahata kulla syai'in adada wa ahsa. Dan Allah telah memperkirakan, memperhitungkan segala sesuatu. Ya, ada dan bilangannya. Semua dengan perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlah anak kita, berapa jumlah istri kita, berapa jumlah cucu, berapa jumlah cicit, berapa jumlah gaji kita, berapa jumlah rezeki kita, berapa jumlah rambut kita. Segala sesuatu Allah mengetahui hitungannya, bilangannya. Yang kita sendiri tak tahu. Jika ditanya berapa bulu tanganmu, tak tahu kita. Coba aku hitung, setengah mati kita ngitungnya.
1, 2, 3. Allah Jalla wa'ala semua dia ketahui. Berapa bilangannya tahu dia, Jalla fi'ula. Kalau kita ditanya berapa jumlah ubanmu sekarang, tak tahu. Ya. Walaupun sedikit payah menghitungnya. Allah mengetahui segala sesuatu bilangannya. Wa ihatatuhu subhanahu bil makhluqat ihatatu ilmin. Allah meliput makhluk, ya, seluruhnya dengan ilmunya. Fala ya'zubu anhu min khalqihi mithqalu dzarrah. Tidak ada yang lenyap daripada makhluknya walaupun sebesar biji sawi, kata orang. Dzarrah sebenarnya ditafsirkan yang hakikatnya bukan biji sawi, bukan biji bayam, tapi binatang yang paling kecil yang mereka ketahui kala itu. Lebih kecil daripada semut yang kecil. Ya, untuk mengatakan sesuatu yang paling kecil, kata mereka dzarrah. Kalau kita sekarang yang paling kecil yang kita ketahui atom. Ya, Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Tak ada yang luput daripada ilmunya, walau sebesar atom sekalipun. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ihatatu qudrah. Yang kedua, dia meliputi segala makhluknya dengan kekuasaan, qudrah, ketentuan takdir. Fala ya'jizuhu syai'un fil ard. Tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang dapat mengalahkannya, merubah keputusannya. Wala fis sama', tidak pula yang di langit. Meliputi makhluk dengan kekuasaannya dan keputusannya. Tidak ada satupun makhluk yang dapat merubah keputusannya. Kita adalah makhluk yang diatur, bukan mengatur. Nahnu mudabbarun, lasna mudabbirin. Kita ini diatur, bukan mengatur. Ya, hidup kita diatur, rezeki kita diatur, makanan kita diatur, takdir kita diatur. Ya, tidak ada yang dapat merubah aturan Allah Jalla wa'ala yang Dia telah jalankan, yang telah Dia gariskan untuk setiap hambanya. Si fulan diatur ilmunya sekian, rezekinya sekian, diatur ajalnya sekian. Tak akan dapat merubah ketentuan ajal yang telah Allah atur untuknya. Jadi ini makna meliputi yang kedua. Yang pertama dengan ilmunya, yang kedua dengan ketentuannya. Tak ada yang bisa merubah ketentuannya, kehendaknya. Jalla fi'ulah. Kita hanya bisa berusaha berikhtiar, tapi semua ketentuan kembali kepadanya. Banyak orang yang berusaha untuk sehat, sehat-sehatnya. Semua dijauhin, ini tak boleh, itu tak boleh. Ya, supaya sehat. Ternyata matinya ketabrak. Ya, tak panjang umurnya, pendek umurnya. Ada orang semua dimakannya panjang umurnya, walaupun sakit-sakit, batuk-batuk. Semua diatur Jalla fi'ulah, dan tidak ada yang mampu melepaskan daripada aturan Allah Jalla wa'ala yang datang daripadanya. Diaturnya di negeri tersebut akan datang kekeringan, di negeri tersebut akan datang banjir, ya, akan datang musibah, ya, akan turun rahmat. Tidak ada yang dapat merubah ketentuannya, kekuasaannya. Ini yang makna kedua, meliputi seluruh makhluk dengan ketentuannya, kekuasaannya, kehendaknya. Yang ketiga, wa ihatatu qahrin. Dia meliputi makhluk dengan keperkasaannya. Fala yaqdiruna ala fautihi awil firari min. Tak ada makhluk yang dapat berlari daripadanya, ya, meluputkan diri daripadanya, tak ada. Seluruh makhluk yang di langit maupun di bumi. Kita aja kalau mau berbuat maksiat, tak diketahui Allah, kemana kita mau pergi? Semua miliknya. Kita ke Barelang mau buat maksiat, Barelang miliknya. Ke Nongsa sana mau buat maksiat, juga miliknya. Keluar aja lah ke planet lain juga miliknya. Subhanahu wa ta'ala. Tak ada makhluk yang bisa, ya, lari daripada ketentuannya, lari daripada kekuasaannya.
Allah berfirman, ya ma'syaral jinni, wahai bangsa jin, wal insi, wahai bangsa manusia, in istata'tum, kalau kalian memiliki kemampuan, an tanfudhu min aqtaris samawat, untuk menembus lapisan langit, wal ardi, dan lapisan bumi, fanfudhu, cobalah, tembuslah langit itu, tembuslah bumi. La tanfudhun, kalian tak akan pernah mampu menembusnya, illa bisultanin, kecuali dengan kekuatan yang Allah berikan, ya, dalam bentuk mukjizat kepada para nabinya. Nabi kita menembus lapisan langit sampai ke Sidratul Muntaha dengan apa? Dengan sultan yang Allah berikan. Ay la tastati'una haraban min amrillah. Makna ayat ini, wahai bangsa jin, wahai bangsa manusia, kalian tak akan mungkin lari daripada ketentuan Allah, wa qadarihi, daripada ketetapan takdirnya. Ya, apa yang menimpa kita semua telah Dia tentukan, tak akan mungkin dapat kita merubahnya, tak akan mungkin dapat kita mengalahkan Allah Jalla wa Ala. Li'annahu muhitun bikulli syai'in ilman wa qudratan wa qahran, karena Dialah Tuhan Allah yang meliputi segala sesuatu dengan ilmunya, dengan ketentuannya, dan dengan kekuatannya, keperkasaannya. Inilah makna apa? Nama Allah Al-Muhit.